Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang expressing, accepting, and refusing suggestion atau memberi, menerima, dan menolak saran dalam bahasa Inggris. Bismillah, mari kita mulai. Sebelumnya, silakan dengarkan percakapan berikut ini dan catat ungkapan untuk satu memberi saran, yang kedua menerima saran. Baiklah, mari kita mulai. It's a lovely day. Why don't we go out somewhere? Sure, why not? How about going for a walk? Maybe along the river? Sounds great. Shall we stop somewhere for some lunch? That's a good idea. Let's try that new restaurant by the park. Great, I'm in. Dari rekaman tadi, silakan cari ungkapan apa yang digunakan untuk satu, memberi saran, yang kedua, menerima saran. Ya, jawabannya adalah yang pertama, ungkapan memberi saran, yaitu yang pertama, why don't we go out somewhere? Mengapa kita tidak pergi ke suatu tempat? How about going for a walk? Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Shall we stop somewhere for some lunch? Bagaimana jika kita berhenti untuk makan siang? Sekarang kita bedah dari struktur kalimatnya. Yang pertama, why don't? Why don't diikuti subjek, kemudian kata kerja bentuk pertama. Contoh yang lain, why don't we take the bus? Why don't you visit your grandparents? Why don't we go to college? Yang kedua, how about plus verb bentuk ing. Contoh yang lain, how about taking the bus? How about visiting your grandparents? How about going to college? Yang selanjutnya, shall we stop somewhere for some lunch? Jika kita bedah, struktur kalimatnya adalah shall, diikuti subjek, dan kata kerja pertama. Jangan lupa diberi tanda tanya. Contoh yang lain, shall we take the bus? Shall you visit your grandparents? Shall we go to college? Kemudian, ungkapan untuk menerima saran. Sebenarnya ungkapan ini ada banyak, yang kita bahas hanya sebagian saja. Yaitu, sure, why not? Tentu, mengapa tidak? Sounds great, terdengar bagus. That's a good idea, itu adalah ide yang bagus. Great, I'm in. Bagus, saya ikut. Selain menerima saran, kadang kita juga bisa menolaknya. Bahwa ini adalah contoh yang bisa digunakan. No, I don't want to. What an awful idea. Count me out. No, let's not. Ungkapan tadi bisa digunakan tetapi terdengar kurang sopan. Lantas, apa yang kita gunakan untuk menolak suatu saran dengan sopan? Baiklah, sekarang dengarkan percakapan berikut ini dan catat ungkapan yang digunakan untuk menolak saran. Ini adalah contoh yang menolak saran dengan lebih sopan. Silahkan didengarkan. It's a beautiful day. Shall we go out somewhere? I'd rather not, if you don't mind. Oh, come on. Why don't we go for a walk along the river? I don't really feel like it, I'm afraid. Well, let's go somewhere for some lunch. Maybe another time. Dari video tadi,
Apa saja ungkapan yang digunakan untuk menolak suggestion secara sopan? Baiklah, jawabannya adalah yang pertama, I'd rather not if you don't mind. Saya memilih tidak jika kamu tidak berkeberatan. I don't really feel like it, I'm afraid. Saya khawatir saya tidak terlalu menyukainya. Maybe another time. Mungkin pada waktu yang berikutnya. Can I take a rain check? Bolehkah saya mengecek hujan? Nah, rain check ini makna secara literal adalah mengecek hujan. Namun, itu makna sebenarnya adalah bolehkah saya memikirkannya lagi. Jadi, seperti mengecek hujan, kita tidak tahu nanti hujan atau tidak. Sehingga si pembicara ini menginginkan untuk waktu berikutnya atau menunda keputusan secara sopan. Marilah kita praktekkan pelajaran kali ini dengan sebuah role play atau bermain peran. Praktekkan role play di bawah ini bersama dengan temanmu. Yang pertama, Clara bertanya alasan Roro terlambat masuk sekolah. Roro menjawab jika dia terjebak macet ketika dari rumah berangkat pukul 6.30 pagi. Clara memberi saran untuk berangkat lebih awal pada pukul 6.15 pagi. Berikut ini adalah contoh jawabannya. Rara, why are you late to school? I was trapped in a traffic jam. Why don't you go to school earlier? Sounds great. I'll do it tomorrow, inshallah. Sekarang skenario kedua. Hari itu adalah Senin. Neni bertanya kepada Indri alasan tidak membawa topi untuk upacara bendera. Indri menjawab bahwa dia benar-benar lupa. Karena memiliki dua topi, Neni meminjamkan salah satu pada Indri. Kemudian, dia menyarankan untuk mempersiapkannya sejak hari Ahad. Berikut ini adalah contoh jawabannya. Indri, why don't you bring your hat? I totally forgot about it. Here is the hat. No worry, I have two. Thanks. Indri, how about preparing everything since Monday? That sounds a good idea. Role play ketiga. Zainuddin bertanya kepada Faisal alasan dia terlihat pucat. Faisal menjawab bahwa dia sebenarnya sedang demam, tetapi tetap memaksakan diri untuk berangkat sekolah. Zainuddin menawarkan diri untuk mengantarkannya ke rumah sakit dan izin pulang. Berikut ini adalah contoh jawabannya. Why do you look so pale, Faisal? I have a fever, actually. Shall we visit a doctor now? I'll accompany you to ask for permission as well. Amen. Thank you. You are so helpful. Don't mention it. Skenario keempat, Isti bertanya kepada Nana tentang yang dia sedang lakukan. Nana menjawab bahwa dia sedang mencari kunci motornya yang hilang. Sambil memberikan kunci tersebut, Isti memberi saran untuk lebih berhati-hati. Berikut ini adalah contoh jawabannya. What are you looking for, Nana? I'm looking for my bag's key. Here it is. Why don't you be more careful next time? Sure, why not? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.